Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Almira untuk bisa share screen. Pertama-tama tentu saja saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir di acara pagi menjelang siang ini. Selamat bergabung juga ke UPI begitu ya. Kalau Bapak dan Ibu memang memilih UPI sebagai tempat untuk melakukan pendidikan guru dalam jabatan. Kami sudah menerima surat Bapak dan Ibu, mohon izin untuk agak berbeda yang disampaikan dari Direktorat Jenderal GTK ke UPI. Saya coba share screen dulu. Ini jadwal yang nanti akan memandu Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan mulai dari pemanggilan dari 22 sampai 26 Juli, lapor diri itu 23 sampai 31 Juli, lalu pembelajaran ya tadi disampaikan oleh Ibu Neneng dari Direktorat Jenderal GTK itu hanya 6 minggu ya, 24 Juli sampai 4 September. Setelah itu mulai pendaftaran UKPPG-nya di 9 Agustus sampai 7 September. Nanti unggah dokumen 11-15, UTBK-nya 21 sampai 22, lalu uji kinerjanya 23 sampai 29, baru pengumumannya di 8 Oktober ya. Nah, berdasarkan dokumen itu Bapak dan Ibu, saya sebagai Kepala Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru di UPI itu sudah menyusun tahapan registrasi untuk Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti masuk ke SIM PKB-nya masing-masing ya, kemudian lakukan konfirmasi kesediaan. Nanti berdasarkan informasi itu, Bapak dan Ibu nanti bisa masuk ke https ifom.upi.edu. Nah, file ini Bapak dan Ibu, dokumen ini, kalau Bapak dan Ibu klik SIM PKB masing-masing, itu nanti ada laman yang bisa diklik. Namanya itu adalah ppg.sps.upi.edu. Nanti di laman itu Bapak Ibu akan mendapatkan dokumen ini. Nah, berdasarkan dokumen ini nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk masuk ke IFOM. Lalu kapan Bapak dan Ibu mengisi pembaharuan data? Itu bisa dilakukan mulai besok 24 sampai 31 Juli secara online. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sebelum sampai 24 mulai hari ini kalau bisa begitu ya sudah mulai mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian diisi, ditandatangani di atas materai, dipindai, di-scan, kemudian format PDF-nya dipersiapkan. Lalu surat pernyataan juga dapat diunduh, diisi, kemudian ditandatangani, kemudian dipindai menjadi format PDF. Lalu jangan lupa juga ijazah S1 dan transkripnya itu dipindai juga dalam format PDF, tapi ukuran filenya maksimal 512 KB. Jangan lupa juga KTP SIM sebagai kartu identitas itu difoto, ya, kemudian format JPG-nya dipersiapkan maksimal juga 512 KB. Foto berwarna, jangan lupa 4x6 itu dipersiapkan filenya. Saya kira sekarang sudah terlalu sulit ya kalau Bapak dan Ibu bisa foto sendiri begitu ya atau di tempat tertentu. Jangan lupa latar belakangnya merah itu dipersiapkan, ukuran maksimalnya 512 KB juga. Siapkan juga surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan minimal dari puskesmas, ya, rumah sakit akan lebih baik. Lalu surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian dipersiapkan, setelah itu nanti dipindai, di-scan menjadi format PDF, termasuk juga surat bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Itu bisa dari puskesmas, bisa dari rumah sakit, atau dari kepolisian, atau dari BNN. Nah, yang terakhir, yang punya NPWP, itu mohon juga dipindai, ya, kemudian jadikan format PDF.
Nah, nanti fakta integritas, benar itu file PDF-nya, surat pernyataan, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa, dan NPWP, itu di match. Ya, saya kira Bapak Ibu bisa melakukan hal itu lewat online, begitu, disatukan dalam satu file PDF, ya, ukuran maksimalnya 4 MB. Nanti ini semua dipersiapkan, setelah Bapak dan Ibu nanti masuk ke e-form UPI Edu, nanti Badan Ibu bisa mengisinya, ya, biodata dilengkapi, sambil nanti beberapa bagian dari ini di-upload ke dalam aplikasi. Ya. Untuk apa Bapak dan Ibu memperbaharui data, itu nanti Bapak dan Ibu harus tercatat di PD Dikti namanya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada pangkalan data perguruan tinggi, data Bapak dan Ibu harus ada di situ agar Bapak dan Ibu pada saat mendaftar ujian itu bisa diproses. Tapi kalau data Bapak dan Ibu tidak ada di PD Dikti, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti ujian. Ya. Nah, syarat untuk bisa masuk ke e-form-upi.edu, Bapak dan Ibu punya nomor UKG dan tanggal lahir. Nah, nomor UKG dan tanggal lahir ini Bapak Ibu dapatkan pada saat Bapak dan Ibu nanti sudah melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB masing-masing. Ya. Lalu Pak, bagaimana dengan dokumen-dokumen aslinya? Dokumen-dokumen aslinya Bapak dan Ibu, ya, kalau misalnya fakta integritasnya kan ada yang aslinya ya, pernyataan ada yang aslinya. Kemudian foto juga saya kira ada aslinya. Surat keterangan sehat ada aslinya, berkelakuan baik ada aslinya, surat bebas narkotika juga ada aslinya. Itu mohon dikirim lewat pos Bapak dan Ibu, paling lambat juga sama 31 Juli. Ya, agar kalau ada masalah di pangkalan data, itu kita masih punya data berupa fisik. Ya. Tapi tentu saja beberapa hanya fotokopi, misalnya kartu identitas nanti fotokopi saja, gitu ya. Kemudian NPWP juga fotokopi saja. Tapi mohon dicatat untuk ijazah dan transkrip itu harus sudah dilegalisir. Ya. Ini semua nomor 1 sampai nomor 9 nanti disatukan dalam satu map, dikirim lewat pos Bapak dan Ibu, itu paling lambat juga 31 Juli. Ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran yang sifatnya daring begitu, nanti suatu saat karena harus muncul di PD Dikti, Bapak dan Ibu akan diminta untuk melakukan pengisian rencana studi yang 3 mata kuliah itu, ya. Itu di 22 sampai 26. Setelah selesai, nanti data Bapak dan Ibu akan kami olah, kemudian diteruskan ke pangkalan data pendidikan tinggi. Sehingga pada saat Bapak dan Ibu didaftarkan untuk mengikuti ujian, itu bisa diproses. Gitu. Ya. Nanti Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan NIM begitu ya sebagai mahasiswa PPG. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mempunyai permasalahan, ada kesulitan, ada kendala gitu ya pada saat melakukan registrasi, kenapa Pak mengupload ini sulit, kenapa ini error, kenapa itu tidak bisa menghubungi unit layanan terpadu UPI, ya, bisa di nomor WA 081120962229, bisa juga di 08515636882226 pada hari dan jam kerja. Nanti teman-teman di layanan itu akan membantu Badan Ibu untuk menyelesaikan semua proses registrasi. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi nomor WA yang sudah saya sampaikan. Nah, dokumen ini Bapak dan Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan pada saat Bapak dan Ibu masuk ke SIM PKB masing-masing, kemudian mengklik laman UPI, ya, ppg.sps.upi.edu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu.
Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum sesi tanya jawab, kita ikuti dulu materi dari Bapak Kusdiantoro. Kepada yang terhormat kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Neneng dan Profesor Dr. Ahmad Muzakir yang sudah memberikan arahan pada kita. Sedikit ingin saya tambahkan terkait dengan layanan administrasi profesi guru. Di sini nanti Bapak Ibu tentu selaku guru memiliki bagian yang tidak boleh terlupakan, yaitu terkait dengan administrasi. Di dalamnya Bapak Ibu pasti akan bersentuhan dengan uji kompetensi guru pada saat mau naik jenjang jabatan. Yang kedua kaitan dengan sertifikasi guru, karena memang menjadi amanah kewajiban Bapak Ibu memiliki sertifikat. Yang ketiga adalah terkait dengan kinerja guru, yang menjadikan poin penting Bapak Ibu guru akan mendapatkan angka kredit, salah satunya dari predikat kinerja. Silahkan catat ini, 3 poin utama tadi yang sudah disampaikan, bisa Bapak sampaikan di layanan helpdesk kami. Sertifikat guru memang menjadi sebuah keharusan, tidak bisa ditawar, Bapak Ibu harus. Sehingga pemerintah sekarang memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan adanya terbitnya Permendikbud nomor 19 tahun 2024. Semua diharuskan memiliki sertifikat, syaratnya adalah terdata di Dapodik tahun ajaran 2023-2024. Bagaimana dengan guru setelahnya, artinya baru hadir, baru bertugas menjadi guru di periode Juli sekarang, semester awal sekarang, ataupun periode tahun ajaran 2024-2025. Sehingga itu menjadi PR-nya bukan PR lagi pemerintah secara langsung melalui PPG guru tertentu, tetapi mengikuti program sertifikasi melalui PPG Prajabatan. Bapak Ibu, ini silsilah kita, dan saya yakin tadi sudah disampaikan, kami loncat saja. Di tahun 2023 kita sudah melakukan pendataan dan sudah melakukan proses sertifikasi guru sebanyak 50.000 lebih. Dan untuk tahun 2023 Jawa Barat memiliki PR yang untuk dituntaskan sertifikasi gurunya, yaitu sebanyak 93.000 yang harus dituntaskan, ya, harus dituntaskan. Dan dari tahun ke tahun tentunya jumlahnya tidak signifikan, karena untuk tahun 2023 kemarin kita baru menuntaskan kurang lebih di posisi sekitar 18.000 guru kita sudah sertifikasi di tahun 2023. Sementara PR kita ada di posisi 93.000 lebih yang sudah lolos perwal. Bapak Ibu, di tahun ini pemerintah sudah memberikan kuota yang sangat banyak, bahkan tadi informasinya 500.000 lebih guru kita akan disertifikasi di anggaran tahun 2024 ini. Dan kita di periode piloting, artinya uji coba ini, karena kesiapan sistem, karena mungkin Bapak Ibu belum terbiasa dengan pembelajaran daring, maka sebutan untuk aktivitas di 2 bulan dari sekarang adalah aktivitas PPG dalam guru tertentu dengan fase piloting. Artinya piloting PPG guru tertentu. Yang jumlahnya untuk Jawa Barat sekarang kita mencapai 14.000 guru yang nanti akan disertifikatkan, akan mengikuti program sertifikat ini. Kalau dilihat dari jenjang, Bapak Ibu, dominasinya adalah jenjang SD. Tadi disampaikan pemilihannya adalah pemilihan berdasarkan kategori usia, sehingga relatif usia-usia yang sudah akan mendekati pensiun itu akan jauh lebih banyak, jauh akan diprioritaskan. Tetapi tidak perlu khawatir, karena ternyata saat ini guru kita didominasi di usia 42 tahun. Rata-rata yang sekarang yang paling banyak adalah guru di usia 42 tahun. Artinya guru-guru yang sekarang sudah di atas 50 tahun itu sudah dalam posisi habis dengan piloting ini. Berikutnya, mungkin saja ada guru kita yang belum terpanggil untuk di atas 50 tahun dikarenakan lokasi geografisnya, lokasi internetnya tidak
tidak mumpuni atau tidak baik. Sehingga untuk piloting ini yang diprioritaskan adalah guru di wilayah yang ramah internet. Artinya internetnya dalam kondisi baik. Karena selama pembelajaran nanti Bapak Ibu akan mengikuti pembelajaran daring, ya, memanfaatkan koneksi internet yang baik. Jadi mengabaikan terlebih dahulu untuk guru-guru yang belum memiliki ataupun wilayah guru-guru yang wilayahnya diprediksi internetnya kurang baik. Jadi sabar Bapak Ibu yang belum terpanggil. Jadi insya Allah nanti setelah bulan September nanti kita akan masuk babak baru untuk menuntaskan kuota yang sudah ditandatangan oleh Pak Menteri, sehingga rekan-rekan akan terfasilitasi secara nasional jumlahnya mencapai kurang lebih 500.000. Oke, Bapak Ibu, ini adalah distribusi dari 14.000 guru di Jawa Barat didistribusikan di kurang lebih 42 ya, 42 perguruan tinggi. Sehingga nanti ada yang belajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Di Universitas Pendidikan Indonesia ada 853. Ya, ada 853. Ada juga yang tiba-tiba kok saya jadi ditugaskan ataupun diarahkan ke LPTK yang di Universitas Mataram. Tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak apa-apa karena pembelajarannya pastinya Bapak Ibu akan mandiri. Bapak Ibu akan mandiri. Oke. Tidak perlu berpikiran saya living cost-nya ataupun biaya hidupnya dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Karena semuanya berbasiskan daring. Baru nanti kemudian ujian pun nanti berbasiskan daring. Adapun berdasarkan mata pelajaran terbanyak justru ditempati oleh guru-guru PGSD. Jadi rekan-rekan kita sekarang yang terpanggil untuk piloting ini adalah guru-guru dengan mata pelajaran PGSD ataupun guru kelas nantinya, ya, pendidikan guru kelas. Nah, 10.000 lebih dari 14.000, berarti sisanya adalah 4.000-an kurang lebih nanti akan menempati mata pelajaran lain, produktif ataupun umum yang lainnya. Nah, mekanisme konfirmasi kesediaan, karena tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu, alur komunikasi ketersediaan nanti Bapak Ibu akan muncul pop-up, ya. Bapak Ibu nanti menyatakan saya bersedia atau tidak bersedia. Itu. Kalau Bapak Ibu bersedia, ya, ini ada di SIM PKB. Kalau Bapak Ibu menyatakan bersedia, artinya Bapak Ibu silahkan melakukan aktivitas konfirmasi bersedianya. Ya, saya bersedia. Jangan sampai salah klik intinya. Jadi ada beberapa konfirmasi yang untuk meyakinkan Bapak Ibu tidak salah klik memilih bersedia atau tidak bersedia. Ini yang sangat penting. Jangan sampai Pak lapor kemarin saya tidak bersedia. Padahalnya saya bersedia karena saya salah klik. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Karena nanti ada konfirmasi. Kalau Bapak Ibu alasannya salah klik pasti ada konfirmasi. Jadi kalau tidak sadar ya otomatis pasti Bapak Ibu dengan sadar menyatakan saya tidak bersedia. Saya bersedia. Oke. Di laman pertama tampilan pop-up Bapak Ibu, konfirmasi kesediaan, nanti Bapak Ibu akan diinformasikan, Bapak Ibu terpilih untuk ikut PPG, piloting PPG bagi guru tertentu. Dengan mata pelajaran dan di kampus mana, itu sudah muncul di situ. Seperti contoh, Ibu Istiqomah mengikuti PGSD dengan kampus di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Ini adalah akun belajar ID-nya. Bapak Ibu kalau menyatakan bersedia, atau tidak bersedia. Di sini silakan klik bersedia, ya. Kalau memang bersedia. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, Bapak Ibu pun tidak perlu ragu-ragu karena kalau tidak bersedia bukan berarti dicoret, tapi nanti akan ada kesempatan dipanggil kembali. Hanya saja alasannya apa tidak bersedianya ini. Oke, seperti itu. Harus jelas alasannya apa. Sehingga kami bisa mempertimbangkan untuk kedepannya. Oke. Nah, apakah Anda bersedia mengikuti PPG guru tertentu tahun 2024? Ya, seperti itu atau tidak. Jadi ada konfirmasi ulang. Baru kemudian Bapak Ibu nanti akan diinformasikan selamat Anda telah melakukan konfirmasi bersedia. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan bersedia. Nah, di sini ada paket-paket informasi. Ada link untuk masuk ke PMM. Ada link untuk masuk ke lapor diri. Nah, lapor diri ini maka otomatis masuk
ke link LPTK. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lupa alamatnya di mana. Alamatnya cukup alamat yang ada di sini saja. Tekan lapor diri, maka Bapak Ibu akan masuk ke laman daftar diri, lapor diri yang ada di masing-masing LPTK. Jadi tidak perlu khawatir, saya alamatnya di mana tanya. Justru malah kalau alamat itu menyebar di luar laman SIM PKB ini, khawatirnya adalah guru-guru yang bukan seharusnya daftar malah ikut mendaftar. Guru-guru yang seharusnya tidak diundang malah ikut lapor diri. Nah, itu yang harus diwaspadai. Sehingga Bapak Ibu cukup tekan tombol lapor diri. Maka ini akan masuk ke laman Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau di sini tampilannya Universitas Pendidikan Indonesia, maka ini pada saat tekan lapor diri akan masuk ke laman Universitas Pendidikan Indonesia. Juga terkait dengan paket informasi. Bapak Ibu, di sini adalah paket informasi yang sangat lengkap. Ada informasi, ada panduan, ada lapor pendiri seperti apa, nanti pembelajarannya bagaimana. Ini ada. Silakan nanti klik paket informasi, ya. Formulir pendaftaran dan masuk ke PMM. Jadi yang poin yang paling penting adalah ada dua hal yang perlu Bapak ingat. Di sini ada laman untuk masuk ke PMM, artinya langsung ke LMS PMM. Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran di sana. Begitu juga untuk lapor diri untuk lapor ke kampus. Sangat penting. Kalau Bapak Ibu tidak lapor diri ke kampus, maka tidak akan pernah Bapak Ibu mendapatkan NIM, nomor induk mahasiswa. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak memiliki NIM, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak berhak mendapatkan kelulusan status ataupun tidak bisa berhak mendapatkan mengikuti ujian kompetensi PPG. Pastikan dua hal ini harus Bapak lakukan, lapor diri ke kampus masing-masing. Yang kedua, masuk ke PMM. Masuk ke PMM, akunnya adalah akun yang tertera di depan ini. Akun belajar ID Bapak Ibu yang dipakai untuk di PMM adalah yang di depan ini. Oke. Yang berikutnya, sering banyak pertanyaan terkait dengan identitas orang tua. Kok ditanyakan? Nah, identitas ini memang dibutuhkan untuk biodata di LPTK nanti ke depannya. Saya yakin kebutuhan ini sangat penting dan saya yakin tidak akan digunakan untuk hal yang lain kecuali untuk biodata orang tua. Layaknya Bapak Ibu daftar kuliah di manapun pasti akan ditanya informasi orang tua, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, terkait dengan penulisan ibu kandung, saya loncat dulu. Pak, ibu kandung ditanya nama ibu, pekerjaan ibu. Kan rata-rata guru yang sekarang kita panggil adalah rekan-rekan yang sudah mendekati usia mungkin rata-rata 50 lah begitu ya. Sehingga mohon maaf mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia. Kan tidak ada pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, kan gitu ya. Kalau untuk mahasiswa baru yang usianya kurang lebih 20 tahun, rata-rata memang ada orang tua kita. Tapi untuk guru-guru kita, maka yang wajib diisi adalah yang di sini. Yang wajib diisi adalah nama ibu kandung. Yang lainnya boleh Bapak Ibu isi ataupun tidak kalau memang tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan, wajib diisi, karena memang penting untuk mengenali Bapak Ibu di masing-masing perguruan tinggi, harus diisi. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, karena sudah meninggal dunia, gitu ya, ya tidak perlu diisi. Nah, yang wajib diisi adalah namanya siapa. Kan tidak jarang nanti ada pembeda antara mahasiswa A dengan mahasiswa B, salah satunya dari ibu kandung. Oke, kemudian di awal pada saat Bapak Ibu sudah menyatakan kesediaan di sini, ya, maka Bapak Ibu akan diinformasikan terkait dengan mapel sertifikasinya. Oke. Jadi di laman, kalau ini adalah tampilan di laman gadget ataupun di handphone atau smartphone, ya. Bapak Ibu pasti ditanya bersedia. Kalau sebelumnya tadi saya munculkan di laman laptop. Memang saya ya harapkan Bapak Ibu untuk registrasi supaya tidak terjadi salah klik, bisa saja memanfaatkan laptop untuk bisa lebih detail, lebih jeli terkait dengan informasi yang diberikan. Kalau menggunakan gadget, tampilan seperti ini memang terbatas, ya. Nah, kemudian terkait dengan
notifikasi, ini yang sangat penting. Setiap peserta itu pasti ada notifikasi warna merah untuk memastikan mapel sertifikasi yang akan diambil itu betul sesuai dengan referensi surat edaran dari Dirjen GTK, gitu ya. Ini penting, jangan sampai Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran, tetapi mapelnya mapel yang tidak linear dengan ijazah S1. Saya yakin ini akan menghambat Bapak Ibu dalam proses nantinya di pembelajarannya. Bapak Ibu harus linear dengan ijazah S1, pilihan mapelnya. Dan insya Allah terkait dengan linearitas ini sudah kami lakukan verifikasi validasi di tahun 2023, sehingga kami di tahap yang singkat ini tidak menggunakan data baru, tapi memanfaatkan data lama tahun 2023 yang sudah diverifikasi dan sudah divalidasi tahun 2023. Sekarang kita tinggal memanfaatkan ini. Kemudian kalau seandainya pilihan mapelnya, kemarin Pak tahun 2023 saya bertugas di sekolah SD. Sehingga mapel saya memang linear untuk bisa ikut mapel PGSD. Kebetulan ijazah saya bahasa Indonesia. Boleh. Pak, tapi kemudian saya sekarang di tahun 2024 bertugas di SMP. Maka saya mengajarnya bukan guru kelas SD, tetapi mengajar dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka Bapak Ibu, ini ada kesempatan untuk melakukan perbaikan mata pelajaran. Oke. Mata pelajaran yang dipilih selama linear dengan ijazah S1-nya. Nggak boleh Bapak Ibu, karena SMP yang kosong jam pelajarannya adalah IPS, otomatis IPS tidak boleh Bapak Ibu pilih sebagai mapel sertifikasi. Karena Bapak Ibu ijazah bahasa Indonesia ya pastinya bahasa Indonesia yang harus Bapak Ibu pilih. Oke, seperti itu. Lakukan proses perbaikan. Oke. Tapi tidak perlu khawatir karena di dalam masa perbaikan ini Bapak Ibu masih bisa melakukan perbaikan. Tetapi sekali lagi tidak boleh tidak linear, ya harus linear dengan ijazah S1-nya pilihannya ini. Oke. Nah kemudian Bapak Ibu proses pembelajaran masih tetap bisa dijalankan. Baik, saya kira mengenai proses pembelajaran ke depan nanti akan ada webinar berikutnya bagaimana proses pembelajaran. Kita fokus selama 4 hari ke depan, Bapak Ibu pastikan sudah lapor diri ke perguruan tinggi dan sudah lapor di SIM PKB menyatakan kesediaan atau ketidaksediaannya. Baik, Teh Almira, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.